Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajarnya melalui video. Sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Bunda mau ngelanjutin materi minggu lalu. Sebelumnya kita udah belajar apa itu persamaan kuadrat dan bentuk-bentuknya atau cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di sini Bunda lanjut cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan cara faktorisasi. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat untuk akar yang atau persamaan yang sempurna. Nah, di sini ada contoh jika persamaan kuadratnya tidak sempurna. Oke. AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna kan pasti di sini ada plus C-nya. Oke. Metode faktorisasi yang digunakan yaitu menggunakan rumus seperti ini. AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Maka di sini X-nya kita keluarin. Di sini kan X-nya ada kuadrat. Kita keluarin di sini X, berarti di sini tinggal AX. Kenapa di sini AX? Ketika AX kita kalikan dengan X, maka berubah menjadi AX kuadrat. Kemudian di sini plus B. B ketika kita kalikan dengan X ini maka berubah menjadi BX. Nah, jadi ini kita keluarkan menjadi X dalam kurung AX plus B sama dengan 0. Lalu kita rubah di sini untuk mencari himpunan X1 dan X2-nya. X sama dengan 0 atau AX plus B sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan min B per A. Nah, ini kenapa jadi min B per A? Karena ini B-nya pindah ruas jadi ke kanan, jadi min B. Kemudian A-nya pindah ruas jadi per atau pembagian. Jadi min B per A. Di sini ada contoh. Oke. Nah, di sini ada contohnya 3x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang tidak sempurna. Oke. 3x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, yang x ini kita keluarin. Setelah kita keluarkan, berubah menjadi sini 3x. Kemudian plus 8. Kalau kita kalikan, berarti kan x kali 3x kuadrat. X ditambah 8 sama dengan 8x. Nah, ini x ini sama dengan 0. Oke. Kemudian yang dalam kurung, dia berubah di sini jadi 3x plus 8 sama dengan 0. X1 berarti sama dengan 0. X2 berarti 8 pindah ruas jadi negatif, kemudian 3-nya menjadi per. Jadi min 8 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan min 8 per 3. Oke, bisa dipahami ya. Ini dapatnya dari mana X-nya? Sekarang selanjutnya. Nah, di sini ada latihan. Ada latihan Bunda minta atau Bunda contohin di sini. Misalnya yang pertama ya. Yang pertama rumusnya soalnya adalah 6x pangkat 2. Oke. 6x pangkat 2 dikurang 8x sama dengan 0. Oke, berarti x-nya kita keluarkan. Oke, berarti di sini x dalam kurung 6x min 8 sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan 0 atau
X min 8 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan, nah di sini kan X2-nya yaitu 6X, nih 6X min 8 sama dengan 0. Kalau kita pindahin di sini 6X sama dengan min 8 pindah ruas, jadi plus 8. Oke, berarti X sama dengan 8 dibagi 6. Oke, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya 0,8/6. Oke, itu untuk jawaban yang nomor 1. Untuk jawaban yang nomor 2 dan 3 boleh buat latihan. Oke, sekarang udah lanjut. Nah, di sini ada cara faktorisasi jika persamaan kuadratnya menggunakan 3 suku. Oke. Nah, di sini kita menggunakan, biasanya yang sering kita gunakan adalah cara yang ini. Ubahlah bentuk BX menjadi P ditambah Q dalam kurung, kemudian X dengan syarat P dikali Q itu adalah A kali C. Nah, ini BX, ini kan bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian kita rubah nih, AX kuadrat plus B-nya yaitu kita rubah menjadi P ditambah Q. Dengan syarat yaitu P dikali Q itu adalah sama dengan C. Contohnya, di sini ada persamaannya X kuadrat plus 6X ditambah 8. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 8. Oke. Nah, syaratnya yaitu A dikali C atau P dikali Q, yaitu harus sama dengan 8. A-nya 1, C-nya 8. Berarti 1 kali 8 sama dengan 8. Ingat, B itu adalah sama dengan P ditambah Q. Nah, kita cari sehingga P ditambah Q itu adalah sama dengan 6. Oke, harus sama dengan 6. Oke, kita pakai rumus ini. Jika P-nya 1, Q-nya 8. Kenapa? Karena 1 kali 8 adalah 8. Tetapi 1 ditambah 8 bukan 6. Oke. 2 dan 4. 2 dikali 4, 8. Benar ya? Dan 2 ditambah 4 adalah 6. Oke. Jadi kita ketemu adalah P-nya 2 dan Q-nya adalah 4. Ingat. Kenapa? Karena ketika 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke. P sama dengan 2 dan Q sama dengan 4. Karena 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, sehingga kita jabarin X kuadrat, nah 6 ini kita jabarin seperti ini menjadi 2X ditambah 4X. 2X sama 4-nya dari sini. 2X ditambah 4X ditambah 8. Oke. Nah, setelah itu kita jabarin ini. X plus 2X. Nah, dalam kurung X plus 2 ditambah 4 dalam kurung X plus 2. Nah, ini harus sama. Kalau di sini X plus 2, di sini juga harus X plus 2. Oke. Nah, sehingga dapat X plus 4. X plus 4 dari mana? Dari sini. X ditambah 4 yang ini. Jadi X plus 4. Terus yang ini turun, yaitu jadi X plus 2. Oke. Jadi X plus 4 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga X sama dengan min 4. Kenapa X sama dengan min 4? Karena 4-nya pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Kemudian X2-nya jadi min 2, karena dia pindah ke kanan, jadi negatif. Oke.
Sehingga X1-nya min 4 dan X2-nya sama dengan min 2. Oke, ada contoh lagi. Nah, di sini persamaannya 3x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita cari P sama Q-nya. Nah, awalnya kita kalikan dulu A dengan C. A-nya 3, C-nya min 8. Hasilnya adalah min 24. Nah, artinya P dikali Q min 24. Syaratnya B sama dengan P ditambah Q. Jadi, P ditambah Q harus min 2 dan P dikali Q harus min 24. Kita cari angkanya. Oke. P. Nah, awal-awalnya kita kan kali min 24 sama dengan min 24. Tapi ketika dijumlah dia bukan min 2. Oke. 2 dikali min 12 sama-sama min 24. Tapi dijumlah dia bukan min 2. 3 dan min 8 sama-sama 24. Min 24. Tapi dijumlah dia bukan min 2. Kemudian 4 dan min 6. Kalau dikali adalah min 24 nih. Kalau dijumlah benar nggak min 2? Oke. 4 ditambah min 6, min 2. Oke. Selanjutnya. Ketemulah kita yang ini. Karena yang benar adalah yang ini. 4 dan min 6. 4 dikali min 6 itu hasilnya adalah min 24. Dan 4 ditambah min 6 adalah min 2. Nah, sudah dapat 4 dan min 6, kita tambahin di sini. Jadi min 2x ini berubah jadi plus 4 ditambah min 6. Oke. 4-nya positif, 6-nya negatif. Oke. Jadi 3x kuadrat min 6x plus 4x min 8 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita rubah di sini 3x x min 2. Oke. Dan 4x min 2. Kenapa? Karena kalau kita jabarin 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 2, min 6x. Kemudian 4 kali x, 4x, 4 dikali min 2, min 8. Oke. Dapatlah 3x plus 4. 3x dari sini yang di luar dan 4 yang di luar. Dan x min 2-nya sama-sama di dalam kurung. Oke. 3x plus 4 sama dengan 0. Ya kan? Oke, kemudian x min 2-nya sama dengan 2, sama dengan 0. Jadi x1 yaitu x1-nya adalah min 4/3, x2-nya adalah 2. Ya, kenapa x1-nya min 4? Karena 4 kan pindah ke kanan jadi negatif 4. Kemudian 3-nya turun ke bawah jadi min 4/3. X2-nya jadi 2 karena min pindah ke kanan jadi plus. Ya. Oke, kerjakan ini 2 soal lagi. Oke. Jadi di sini ada kesimpulan. Akar persamaan kuadrat sempurna pasti berlawanan tanda. Persamaan kuadrat sempurna dengan tanda A dan C sama pasti tidak memiliki selesaian. Kemudian, akar persamaan kuadrat tidak sempurna, salah satunya pasti 0. Oke. Kita lanjut ke video selanjutnya. Bunda lanjutin, ini untuk sesi keduanya, masih dalam materi yang sama. Karena persamaan kuadrat itu lumayan banyak cara-cara penyelesaiannya. Nah, di sini yaitu tentang melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna yaitu artinya merubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Oke. Di sini kita lihat contohnya. Ubahlah ax kuadrat plus c sama dengan 0 menjadi x kuadrat sama dengan min c per a. Didapat x sama dengan akar min c per a. Kenapa di sini akar? Karena di sini adalah x kuadrat. Oke.
Oke, dimana min C per A lebih besar sama dengan 0. Oke, contoh ada persamaan 2x kuadrat min 288 sama dengan 0. Kita lihat. 2x kuadrat min 288 sama dengan 0. Di sini 2x kuadrat sama dengan 288. X kuadrat sama dengan 288 dibagi 2. Oke. Sehingga X kuadrat sama dengan X kuadratnya sama dengan 144 karena 288 dibagi 2 adalah 144. Oke, kemudian X sama dengan plus minus akar 144, X sama dengan plus minus 12. Jadi akar 144 kan 12. Jadi X1 12, X2 atau min 12 karena di sini plus minus. Jadi X1 12, X2-nya min 12. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 12 dan 12. Nah, contoh yang kedua di sini X kuadrat plus 100 sama dengan 0. Nah, X kuadrat plus 100 sama dengan 0, 100 pindah ruas ke kanan, jadi min 100. Nah, berarti X sama dengan plus minus akar min 100. Ingat, untuk menghilangkan pangkat di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan kita akar. Oke. Akar bilangan negatif berupa bilangan imajiner atau bilangan yang tidak real, sehingga dapat dikatakan persamaan tersebut tidak memiliki akar real. Atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, tidak ada isinya. Jadi kalau min 100 ketika kita akarin tidak bisa ya. Oke. Di sini ada latihan. Kalau Bunda kasih contoh di sini latihannya, misalnya Bunda nomor 1. Oke, nomor 1 kita kasih teksnya dulu. X kuadrat X pangkat 2 min 81 sama dengan 0. Maka di sini X pangkat 2 sama dengan, nah 81-nya kita pindahkan ke kanan jadi 81. Oke. Untuk menghilangkan X kuadrat, maka di sini X sama dengan akar Bunda pakai tulis akar aja ya. Akar 81. Oke. Berarti X sama dengan akar 81 itu 9, atau di sini plus minus 9. Oke. Berarti X1 sama dengan 9 atau X2 sama dengan min 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya 9, min 9 gitu ya. Jadi dia cuma dipindah ruaskan. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau persamaan kuadratnya dengan 3 suku? Oke. Di sini sebenarnya penjelasannya sedikit rumit. Oke. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini AX kuadrat plus BX, C-nya pindah ruas jadi min C. Nah, kemudian AX kuadrat plus BX ditambah setengah B kuadrat, ruas kiri kita tambah setengah B kuadrat, ruas kanan juga kita tambah setengah B kuadrat. Oke. AX kuadrat ditambah 2 dalam kurung setengah B, X, di sini X-nya dari sini, ditambah setengah B kuadrat sama dengan min C ditambah setengah B kuadrat. Ini sama. Oke. Akar AX kuadrat ditambah setengah B pangkat 2 sama dengan min C plus setengah B kuadrat. Oke. Akar AX X kuadrat plus setengah B.
Ini Bunda langsung aja ke contohnya aja biar nggak bingung. Oke. Oke. Ada juga yang untuk persamaan kuadrat dengan 3 suku seperti ini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ax kuadrat plus bx sama dengan pindah ruas min c-nya. A per A x kuadrat ditambah B per A x sama dengan min C per A. X kuadrat plus B per A x sama dengan min C per A. Di sini kenapa tinggal X kuadrat? Ketika A dibagi A hasilnya 1 ya. Jadi dia tetap X kuadrat. Oke. X kuadrat di sini 2 dikali setengah B per A X sama dengan min C per A. Oke. Di sini nggak masalah walaupun kita tambahin 2 setengah, 2 dikali setengah, 2 kali setengah itu tetap sama dengan 1. Ya. Oke. X kuadrat plus 2 kali setengah B per A X sama dengan C min C per A. X kuadrat ditambah 2 dikali setengah B per AX ditambah setengah B per A kuadrat sama dengan C per A ditambah setengah B per A kuadrat. Ini sama dengan ini ya. Jadi di sini ditambahin, di ruas kiri ditambahin ini, ruas kanan juga ditambahin ini. Oke. Sehingga X sama dengan X ditambah setengah B per A dalam kurung kuadrat sama dengan min C per A ditambah setengah B per A dalam kurung kuadrat. Oke. Nah, ini X-nya itu di sini kan X, kita kuadratin jadi X kuadrat. Oke. Ini kan jadi 1 B per A. Nah, contoh aja langsung biar nggak bingung. Oke. Nah, ini sebentar Bunda jelasin. Jadi ada soalnya seperti ini. X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0. X kuadrat plus 8X ditambah 12. X kuadrat plus 8X. Nah, C-nya pindah ke kanan kan, jadi min 12. X kuadrat plus, nah tadi kan ada setengah dari B, berarti atau 2 dikali 4. Karena setengah dari B itu 4. Oke. Di sini berubah jadi 4 kuadrat sama dengan min 12 ditambah 4 kuadrat. Dari mana? Dari setengah kali B tadi ya, sesuai dengan rumus. Kemudian X kuadrat ditambah 2 dikali 4X ditambah 4 kuadrat sama dengan 4. X plus 4 kuadrat. Nah, ini di sini X plus 4 kuadrat. Dari mana? X kuadrat ini dan 4 kuadrat ini. Sama dengan 4. Oke. X plus 4 plus minus akar 4. Oke. X plus 4, akar 4 adalah 2. Ya. Berarti X plus 4 sama dengan 2 atau X plus 4 sama dengan min 2. Oke. Kalau kita kerjakan X plus 4 sama dengan 2, itu berarti X1-nya sama dengan min 2. Dari mana? Ketika X sama dengan 4-nya pindah ruas jadi min di sini. Berarti 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Kemudian yang ini X plus 4 sama dengan min 2, 4-nya pindah ruas jadi min 4. Min 2, min 4, maka hasilnya min 6. Oke. Atau bisa juga caranya seperti ini. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Ubah menjadi X kuadrat plus 6X sama dengan min 5. Oke, ini pindah ruas kan, plus 5 jadi min 5. Nah, di sini tambahkan penjelasannya seperti ini. Tambahkan satu angka di ruas kiri dan kanan agar menjadi kuadrat sempurna. Oke. Penambahan angka ini diambil dari separuh angka koefisien dari X atau separuhnya 6. Nah, separuhnya 6. Yang B tadi ya. Kalau yang soal sebelumnya kan separuh dari 8 yaitu 4. Yang dikuadratkan
yakni 3 pangkat 2 sama dengan 9. Tambahkan angka 9 tersebut di ruas kiri dan kanan, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat plus 6x. Nah, ini dari sini. Plus 9 disama dengan min 5 ditambah 9. Jadi ruas kiri ditambah 9 dan ruas kanan juga ditambah 9. Oke. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 4. Min 5 ditambah 4 itu 9. X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Oke. Ini dari mana X plus 3? Kita menggunakan faktorisasi tadi, maka didapatnya X plus 3. Kalau kita jabarin, X plus 3 dalam kurung dikali lagi dengan X plus 3, maka hasilnya ini. X kuadrat plus 6X plus 9. Oke. X plus 3 sama dengan 4, sehingga X sama dengan 3 plus minus 2, berarti X plus 3 sama dengan 2, dan X plus 3 sama dengan min 2. Karena akar 4-nya hasilnya plus minus 2. Oke. Kita masukin X plus 3 sama dengan 2, yaitu 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Kemudian X plus 3 sama dengan min 2, hasilnya min 2, min 3. Min 3-nya pindah ruas ya, jadi min 3 sama dengan min 5. Oke. Sini ada latihannya. Oke. Kesimpulannya, akar persamaan kuadrat sempurna pasti berlawanan tanda. Oke. Persamaan kuadrat sempurna dengan tanda pada A dan C sama, pasti tidak memiliki selesaian. Persamaan kuadrat dengan 3 suku dapat diselesaikan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, di sini ada sedikit lagi rumus ABC. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, itu rumusnya. Ini tinggal kita masukin aja, misalnya x kuadrat plus 8x plus 12. Berarti A-nya 1, B-nya 8, C-nya 12. Oke, masukin ke rumus ini. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, B-nya adalah 8, berarti min 8 plus minus akar B-nya 8 kuadrat min 4A 1, C-nya 12 per 2 dikali 1. Oke, ini kita selesaikan. 8 kuadrat 4, 4 kali 12, 48. 68 dikurang 48 akar 16. Oke. Min 8 plus minus 4 per 2. Oke, sehingga X1-nya adalah min 8 plus 4 per 2, atau X-nya sama dengan min 8 min 4 per 2. Oke, ini kan plus minus. Nah, di sini plus X1-nya, X2-nya min. Oke, kalau persamaan ABC tinggal kita masukin ABC-nya ke dalam rumusnya aja. Oke, sehingga persamaannya min 6, min 2. Ini kan bisa kita selesaikan, min 8 tambah 4, min 4. Min 4 dibagi 2, min 2. Oke, ini ada latihannya, kesimpulannya. Kesimpulannya itu menggunakan rumus ABC ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Untuk sekian pertemuan pada hari ini, sudah Bunda berikan beberapa persyaratannya. Bunda akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.